Di bawah panas terik yang membakar halaman kantin, Puspa duduk mematung. Tatapannya sayu menembus layar laptop yang sudah lama tak ia sentuh. Dari ujung lorong, tampak seorang perempuan berjalan mendekat. Rambutnya bergelombang panjang, poni halus menari terkena angin panas. Ia membawa sekresek makanan dan senyum hangat yang selalu berhasil menembus tembok paling tebal sekalipun. Kadang, aku merasa hidupku bukan milikku sendiri. Semakin aku berusaha memenuhi keinginan orang lain, semakin hilang rasanya diriku. Aku ingin bebas memilih hidupku, tapi aku takut mengecewakan ibu. Ini update ya. Ayo dimakan. Oh ya tadi diajak ngobrol. Kamu gak nyadar makan ini. Makasih ya. Rinda kenal betul dengan Puspa. Di mata Rinda, Puspa adalah anak yang sangat pendiam karena ibunya ingin membuat dia menjadi dokter seperti mendiang ayahnya. Puspa selalu mogok makan saat ibunya membahas tentang ia harus menjadi dokter. Sore itu, Puspa pulang dengan langkah gontai. Panas yang tadi menyengat kini berubah menjadi rasa lelah yang merembes sampai ke tulang. Kurang tidur membuat matanya berat. Tugas laporan dan persiapan lomba sains menumpuk seperti gunung yang siap runtuh kapan saja. Belajar kok, Ma. Belajar yang lebih rajin. Kamu jangan malu-maluin Mama. Kamu tahu kan kalau ayahmu di atas itu juga melihat kamu. Mama mau lihat betapa bangganya dia bisa melihat sosok dirinya hadir dalam diri kamu. Tahu kan? Ya, mungkin fashion designer hanya batas cita kita. Aku coba tarik nafas pelan-pelan, tapi rasanya sesak. Aku buka buku belajar, tapi pikiranku tidak bisa diam. Aku ingin berhenti sejenak, tapi aku takut dianggap tidak berusaha. Aku pikir kalau aku belajar lebih keras, mungkin semua tekanan ini akan hilang. Tapi semakin aku memaksa diri, semakin aku merasa tidak cukup. Kadang aku merasa seperti sedang berlari mengejar sesuatu yang bukan punyaku. Pagi hari Puspa sangat bersemangat. Dia bangun lebih pagi hari ini untuk bersiap, karena hari ini adalah hari di mana lomba sains itu mulai. Ia menatap cermin kamarnya sambil tersenyum cerah. Baik, aku akan menunjukkan semua kemampuan. Aku udah pernah melewati ini dan aku yakin aku pasti bisa bawa pulang. Aku berangkat ya, lombanya hari ini.
doain aku supaya pulang bawa juara. Ya Ra, mama pindah kamu. Aku berangkat. Aku hari ini izin ya, gak masuk sekolah dulu. Ih, kamu gak usah bercanda gitu deh. Makasih, kamu jangan kepadain aku ya. Yaudah, aku berangkat dulu. Gimana tadi lombanya? Kamu bisa ngerjain ya kan? Bisa dong, Mak. Kan aku udah belajar dari jauh-jauh hari. Ya udah kalau gitu, semangat ya, Nak. Makasih, Mak. Kapan sih pengumumannya? Katanya sih besok mau baru diumumin. Keesokan harinya, setelah Puspa pulang dari sekolah, ia membuka HP-nya dan terkejutlah dia. Dia tidak menang olimpiade itu. Betapa menangis dan terpuruknya hatinya. Dia pulang dengan wajah yang lesu. Saat membuka pintu rumahnya, seluruh air matanya jatuh. Ini bukan cuma tentang lomba, ini tentang harapan ibu. Dan aku merasa gagal. Aku ingin bicara, tapi lidahku terasa berat. Mungkin akan lebih baik jika aku diam. Kamu kenapa, Nak? Kok menangis? Ada apa? Cerita sini.
Sampai menangis, kenapa? Kalau nggak apa-apa, sudah sana makan dulu. Kamu pasti capek kan kemarin habis ikut lomba. Maafin Puspa, Ma. Kenapa? Udah ngecewain Mama. Kecewain gimana? Puspa salah. Ya udah nggak apa-apa, makan dulu aja. Udah nggak apa-apa. Aku tahu mengurung diri seperti ini salah, tapi aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku hanya ingin semua suara di kepala aku berhenti. Nak, ayo makan. Jangan di kamar terus. Nanti kamu sakit loh. Iya, Ma. Puspa makannya nanti dulu. Ya sudah, tapi pastikan kamu makan loh ya. Mama habis ini mau kerja loh. Iya. Udah makan atau belum ya? Kayaknya udah deh, orang ini juga udah sore. Pasti dia udah makan. Nak, ayo keluar kamar dulu. Habis itu sarapan. Habis ini kamu bakal terlambat kalau ke sekolah loh. Mama mau kerja dulu ya. Jangan lupa makan. Loh, ini Puspa nggak masuk udah 3 hari. Iya Bu, sudah 3 hari tidak masuk. Kamu tahu teman dekatnya siapa? Saya Bu, teman dekatnya. Kamu tahu karena 3 hari berturut-turut ini dia nggak masuk. Saya kurang tahu Bu kenapa dia tidak masuk. Saya sudah coba chat dia, menghubungi dia. Saya juga sudah berusaha nelpon, tapi chatnya itu cuma centang satu Bu. Kayaknya saya diblokir deh. Kamu tahu rumahnya di mana? Tahu Bu, rumahnya di depannya Warung Madura di Jalan Pandan. Oh oke, nanti saya coba ke sana. Ya Bu, kalau ke sana ibunya baru pulang kerja di jam 4 sore. Jadi mungkin ibu baru bisa jam 5. Tapi kalau ibu terlalu sibuk dan tidak bisa hadir, ibu bisa coba datang besok karena besok ibunya libur. Oh gitu ya. Terima kasih ya. Di sini. Ya, gitu. Dulu kenapa ya Pak yang di sini? Bukannya hari ini sekolah libur ya karena tidak melakukan waktu. Atau waktu kegiatan akademik terkait Puspa itu tidak saya tahu. Bukan begitu Bu. Tapi si Puspa itu selama 4 hari ini tidak masuk sampai hari ini juga. Dan sekolah masih masuk seperti biasanya. Selama ini, aku sibuk ingin menjadikan Puspa seperti ayahnya. Sampai aku lupa mendengarkan perasaannya. Jadi selama ini Puspa bolos ya Bu? Bukannya dia setiap hari ke sekolah ya? Memangnya ibu nggak tahu ya? Enggak, bukannya setiap pagi itu saya berangkat pergi untuk kerja dan pulang saya dari kantor pun itu sore hari. Dan saya pikir anak saya Puspa itu berangkat ke sekolah juga karena setiap pagi dia mengirimkan pesan kepada saya bahwa dia sedang ada di sekolah. Dan saat malam pun saat saya mengetuk pintu kamarnya
tidak ada yang menyaut. Di saat itu anaknya tertidur karena kelelahan atas aktivitasnya di sekolah. Oh begitu ya. Kalau begitu sekarang kamar Puspa ada di mana? Sebelah sini. Nak, Puspa keluar dulu yuk. Di depan ada Bu Nurul loh. Iya, kenapa, Ma? Kamu temani Bu Nurul dulu ya ke depan. Mama mau ke belakang udah berdua. Iya. Yuk, ikut ibu ke depan. Kamu kenapa? Beberapa hari ini kok nggak masuk? Kamu sakit ya? Tidak, Bu. Puspa hanya sedikit stres karena kemarin Puspa kalah dari lomba sains. Loh, kalah itu nggak apa-apa, wajar itu. Iya, Bu. Tapi Mama Puspa ingin Puspa jadi seperti mendiang ayah Puspa, seorang dokter. Menurut saya untuk menjadi seorang dokter, Bu, seperti ayah saya. Mungkin itu untuk mengenang beliau. Padahal saya tidak ingin jadi dokter. Saya ingin jadi desainer. Saya merasa ditekan karena keinginan mama saya. Kamu nggak coba cerita ke teman kamu? Itu kan juga bisa. Saya sudah menceritakan dahulu. Saya sudah berusaha untuk menyelesaikan diri sendiri, tapi tak berhasil. Saya merasa tertekan dari hal itu. Jadi kamu merasa terbebani atas apa yang mama inginkan. Maaf, Ma. Maafkan mama ya. Mama tuh nggak tahu kalau kamu merasa tertekan atas keinginan mama yang ingin kamu menjadi sosok dokter seperti mendiang ayah kamu. Maaf, Ma, tapi Puspa nggak bilang karena takut nyakitin perasaan Mama. Ya udah, besok Puspa masuk ya. Kejar cita-cita kamu. Terus semangat terus ya. Untuk pertama kalinya, aku merasa didengar. Mungkin adjustment itu bukan tentang selalu terlihat kuat, tapi berani jujur ke diri sendiri. Ma, Puspa ingin coba belajar lagi. Dan boleh tidak kalau Puspa mau belajar desain lagi? Akhirnya, Ibu Maria dan Puspa menyadari satu sama lain. Dan akhirnya Puspa bersekolah lagi dan mengejar cita-citanya menjadi seorang desainer. Puspa belum sepenuhnya sembuh dari tekanan itu, tapi kini ia belajar mengenali dirinya, menerima emosinya, dan mengungkapkan apa yang ia rasakan. Itulah langkah pertama dari penyesuaian diri, sebuah perjalanan yang terus ia bangun setiap hari. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you